Selamat sore, nama saya Budi Pradono. Saya akan tampil dalam acara Ngopi Sore IAI Banten edisi ke-12 tentang arsitektur dan market. Oh, ini master plan Alas Trawas namanya. Jika Anda ingin mengerti lebih dalam relasi antara arsitek dan market, itu penting sekali Anda untuk datang. NGOPI SORE Ngopi Sore NGOPI Ngopi Sore Sore Ngopi Sore SORE Ngopi Sore NGOPI Halo, selamat siang rekan-rekan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam acara NGOPI SORE alias Ngopi Sore bersama IAI Banten. Kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung baik melalui platform Zoom maupun live streaming di IAI. Rekan saya Nindya, izinkan saya untuk menyapa bagaimana kabar rekan-rekan semua hari ini. Tentunya kami berharap rekan-rekan senantiasa dalam keadaan sehat. Nah, bagi rekan-rekan yang hari ini baru saja bergabung dan penasaran sebenarnya Ngopi Sore itu acara apa sih? Ngopi Sore adalah acara daring dalam kemasan obrolan santai, padat, dan bergizi yang mendekatkan arsitektur dengan bidang keilmuan lain, mengangkat seputar isu terkini melalui aplikasi Zoom dan live streaming YouTube IAI Banten. Sejak episode perdananya di tahun 2019, Ngopi Sore telah mengudarakan sebanyak 11 episode. Dan tentunya semua ini tercapai karena adanya dukungan dari rekan-rekan semua terhadap acara yang IAI Banten selenggarakan. Untuk rekan-rekan yang baru bergabung dan penasaran Ngopi Sore itu edisinya sudah ada cerita tentang apa aja, silahkan rekan-rekan mengunjungi situs kanal YouTube IAI Banten dan pastikan untuk subscribe. Rekan-rekan juga silahkan dapat follow media sosial IAI Banten, karena di situ banyak acara-acara yang akan diselenggarakan IAI Banten. Sedikit flashback, Ngopi Sore kita terakhir itu adalah episode 11 pada bulan September 2022 yang live langsung dari Keraton Kaibon berjudul Merekam Arsitektur Vernakular, Seni Menggores Tinta di Atas Kertas bersama Profesor Kemas Ridwan Kurniawan. Dan ternyata itu sudah cukup lama sekali, dan hari ini kita berjumpa kembali dalam Ngopi Sore yang genap edisi 12 berjudul Arsitek dan Market. Pada siang hari ini kami live langsung dari studio Pak Budi Pradono Arsitek yang berlokasi di Bintaro. Dan tentunya kami ingin mengajak rekan-rekan semua untuk memahami lebih mendalam mengenai korelasi market terhadap ideasi perancangan arsitektur bersama Pak Budi Pradono. Dan kami bersyukur karena suasana dan cuaca di sini cerah, sehingga cocok sekali untuk menyeruput kopi bareng-bareng bersama Ngopi Sore. Ngopi Sore tos, Ngopi Sore tos. Oke. Sebelum memasuki acara utama, saya akan membacakan beberapa tata tertib.
Yang pertama, silakan rekan-rekan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom sesuai dengan nama pendaftaran ketika mengisi form registrasi dan selalu mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Yang kedua, semua peserta pada Zoom diharap untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung dan mengisi link presensi kehadiran yang akan dibagikan di kolom chat Zoom dan live YouTube untuk pendataan IAI Banten. Yang ketiga, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau platform daring lainnya tanpa izin dari IAI Banten. Dan yang keempat, bagi peserta baik yang mengikuti dari Zoom maupun live YouTube IAI Banten dapat mengajukan pertanyaan dengan mengetiknya di kolom chat dan bisa juga dengan mengajukan raise hand pada fitur Zoom untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung. Demikianlah tata tertib untuk dapat dipahami bersama-sama selama acara berlangsung. Oh ya, rekan-rekan, ngopi sore kali ini sangat spesial. Kenapa? Karena Pak Budi sudah menyiapkan hadiah 3 buah kaos untuk 3 penanya terpilih. Mau tahu nggak? Kita spoiler dulu ya. Kaosnya ada tulisan BUDI Budi, ini tampak depannya. Kemudian tampak belakangnya Budi Pradono, arsitek. Nah, bagi peserta penanya terpilih nih berkesempatan. Jadi jangan melewatkan kesempatan ini karena kapan lagi bisa diskusi langsung sama Pak Budi Pradono. Baiklah, kini saatnya kita memasuki acara dan mari kita menyapa Bung Tommy, moderator yang akan memandu acara Ngopi Sore episode 12, Arsitek dan Market. Silakan Bung Tommy. Selamat sore, ini dia. Baik, teman-teman. Di sore yang cerah ini, kami berharap bisa mengulik lebih dalam apa itu market dari seorang maestro market. Kita menyebutnya maestro market. Karena Mas Budi itu, izinkan saya memanggil Mas Budi, Mas. Siap. Mas Budi itu tidak lepas atau selalu melekat dengan market. Saya akan coba membacakan sedikit dari banyak CV beliau. Narasumbernya Budi Pradono, nama lengkapnya. Beliau merupakan salah satu arsitek berbakat Indonesia kelahiran Salatiga, yang karyanya telah dikenal luas dan telah memperoleh sejumlah penghargaan bertaraf internasional. Pada tahun 1995, Budi Pradono menyelesaikan studinya di jurusan arsitektur Duta Wacana di Salatiga. Dan kemudian memperoleh gelar masternya tahun 2002 di Berlake Institute Rotterdam di Belanda. Mengawali karirnya di Beverly Garlick Architect di Sydney, kemudian tahun 1996 beliau berkarya di International Design Consultant Jakarta San Francisco hingga tahun 1999. Tahun 2000, Budi Pradono juga berkarya di Kengo Kuma and Associate di Tokyo, Jepang hingga tahun 2022. Akhirnya beliau mendirikan Budi Pradono Arsitek atau kita biasa menyebutnya BPA di tahun 2005. Studio arsitektur yang berfokus pada gaya hidup kontemporer, keramah tamahan, dan desain urban. Beliau merupakan salah satu, inisiator dan pendiri dari Bintaro Design District, serta aktif sebagai kurator, mentor, dan pengarah para talent kreatif Indonesia dalam Ikon Backcraft sejak 2016 sampai 2019. Berbagai penghargaan arsitektur baik dalam dan luar negeri banyak diraihnya, antara lain dari Sofia, Bulgaria, yaitu Special Prize of the Permanent Deputy of Hainaut Province, Honorable Mention, World Architecture Community untuk Pori Pori House, Acacia Award for Architecture 2016 di Hong Kong untuk Design Mountain House, dan Red Carpet ACE Awards untuk Sustainable Architecture di Casablanca Residence. Budi Pradono juga aktif berpartisipasi dalam berbagai eksibisi berskala internasional, antara lain di
Jakarta Bazaar Art 2016, Venice Architecture Biennale 2016 dan 2018, Maison and Object di Paris, Prancis, Bambu Biennale di Meditation Space Solo, Bintaro Design District 2018, karya instalasi bersama Poppy and Brownie yang dipamerkan di Capitalism is Over pada Milan Design Week 2017. Berbagai karya beliau pun mendapat apresiasi media publikasi. Antara lain, buku House by Indonesian Architect oleh Imelda Akmal dan Tropical Houses Equatorial Living Redefined oleh penulis yang sama dan diterbitkan oleh Images Australia. Tahun 2015, Budi Pradono juga menerbitkan buku mengenai pertumbuhan ruang kaca, yaitu Clay City. Selain aktif meneliti, menulis buku dan memberikan kuliah tentang desain dan arsitektur di berbagai kampus, baik dalam dan luar negeri. Beliau merupakan mentor sekaligus pendiri BPA Institute, sebuah online startup education yang mempersiapkan mahasiswa lulusan baru arsitektur atau interior atau urban designer agar siap bekerja di dunia profesional. Mas Budi, sudah siap untuk bergelut dengan market kita? Ya, siap. Baik, teman-teman IAI Banten. Bagi sebagian dari kita, para arsitek, market itu sekarang itu sudah seperti ditinggalkan dengan maraknya aplikasi atau software-software dari 3D. Entah mengapa, Mas Budi masih konsisten dengan market. Pengen tahu ceritanya? Oke, saya berikan waktu pada Mas Budi untuk menyampaikan paparannya. Monggo Mas Budi. Oke, siap. Berarti ini saya share ini. Share screen, silakan. Share screen ya. Ya, udah kelihatan. Ya, mulai ya. Makasih ya. Terima kasih untuk IAI Banten yang sudah berada di studio kami seperti keluarga aja kita nih. Jadi memang karena saya pernah bekerja di Jepang di kantor Kengokuma and Associates ya di Tokyo. Nah, di sana saya belajar bahwa cara memahami ruang itu melalui market. Jadi karena dia market ini lebih mudah diterima atau dicerna oleh klien yang klien awam ya menurut saya. Jadi ketika saya kembali ke Indonesia, saya merasa saya tidak akan berhenti untuk membuat market ya. Jadi karena memang pengalaman ini ternyata setelah kita bikin market itu proses pencernaan dari klien itu lebih cepat. Jadi kalau kita membuat 3D mungkin dia perlu mencerna beberapa bulan, sementara kalau market mungkin hitungannya jam. Jadi kita menurut saya itu penting sekali, jadi bisa mempercepat proses. Mungkin nih ada beberapa map yang kita miliki ya. Jadi sebenarnya seorang arsitek itu tidak bisa hanya mengandalkan satu tempat ya. Makanya kita merasa penting sekali untuk melakukan eksplorasi, mengikuti beberapa kompetisi internasional, terus kemudian juga berpameran. Ini sesuatu yang menurut saya seperti ekosistem yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa menyerap hal baru dan bisa melakukan proposal secara visioning yang baru. Ini ada beberapa kegiatan ya. Jadi selain market kita harus memikirkan packagingnya. Jadi kita karena mungkin sering sekali ya, ada suatu kali kita menang kompetisi di Taiwan, itu kita membawa market, waktu itu belum ditunjuk, tapi karena ada mungkin 3 arsitek lain, kebetulan kita membawa market, akhirnya kita memenangkan proyeknya. Jadi selain bikin market, kita memikirkan size seberapa ukuran yang ada di pesawat supaya tidak
Jadi maket harus dipotong segala macam supaya pas. Ini. Jadi itu yang dibawa tuh maket semua tuh Mas? Oh ya, ini maket semua. Nanti dirangkai waktu Luar kita biasa. sampai. Ini yang kanan di London, yang kiri di Bali ya, sepertinya. Sampai sana baru dirakit kembali gitu? Ya, baru rakit kembali. Ini pengalaman di Venesia ya. Ini maketnya dari pesawat pindah dikirim ke kapal, kita lewat speedboat, nyewa satu speedboat untuk melewati kanal-kanal di Venesia ya. Terus habis itu dirangkai dan dipamerkan di Venice. Wah seru. Ya memang pasti ada rusak atau kecelakaan kecil yang harusnya kita. Ini satu pameran di London di Bartlett School of Architecture ya. Mereka memilih arsitek di dunia yang punya proposal yang aneh-aneh ya. Kita waktu itu membuat proposal tentang vertikal kampung. Nah, terus dipamerkan di Inggris. Nah, kebetulan ada peserta magang dari Inggris yang bisa membackup kita selama di sana. Ya, ini salah satu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini salah satu market yang memang proyeknya sudah mulai dibangun, tapi ini kita melihat bagaimana satu market itu dibuat secara terpisah. Jadi setiap lantai kita bisa lihat bagaimana dia bisa dibangun ya. Ini market berikutnya, ini market DR House yang sekarang sedang under construction di Pelabuhan Ratu. Kebetulan ini ownernya dari Australia, dari Perth ya, dia datang naik motor gitu. Akhirnya selama pandemi kita buat prosesnya dan materialnya menggunakan material tanah liat setempat. Dan terus kemudian memang dengan material eksplorasi tanah liat itu saya mencoba mempraktekkan di proyek-proyek kita, tapi kita juga mau berbagi ke masyarakat untuk supaya masyarakat di pinggir pantai juga bisa membuat dinding dari tanah liat ini. Dan ini sekarang mendapatkan penghargaan Good Design Award 2023 dan sekarang dalam proses berpameran di Tokyo bulan depan tanggal 4. Ini bersyukur sekali ya. Kemudian ini market berikutnya adalah saya menyebutnya geoscape ya. Jadi geoscape itu bagaimana kita memahami geologi, memahami kontur tubuh dari bumi. Ini adalah market proyek Timbulun di pesisir selatan di Padang ya. Pesisir selatan. Nah, kita mencoba memahami dengan membuat gunungnya. Terus kemudian kita membuat proposal public space. Dan dengan begitu kita menceritakan value dari satu tempat. Dan ternyata ini diapresiasi oleh Pak Bupati sehingga proyek ini akan segera dibangun. Skala berapa ini Mas? Ini skala 1:1000. Nah memang penting sekali karena kita ketika bertemu dengan pemerintah, mereka rata-rata udah punya tender dengan arsitek setempat, tapi ternyata sensitivitas itu belum terangkat. Makanya dengan metode ini kita memberikan pencerahan bahwa tempatnya potensial dan tidak harus dibangun semua, mungkin dibangun kecil. Itu yang namanya value dari satu tempat lewat market. Ini proyek yang lain adalah proyek rumah miring di Pondok Indah. Memang ini dasarnya adalah research karena studio kami adalah berbasis riset ya. Terus ini kecil dan ini memang bangunan ini menjadi satu bagian dari kritik architecture. Jadi karena di sana rata-rata di Pondok Indah itu rata-rata punya pagar yang tinggi,
Terus semuanya serba tertutup dan pagarnya rata-rata dicatnya warnanya emas gitu ya misalnya. Jadi itu kita menciptakan antitesisnya dengan cara membuat maket rumah miring. Jadi maket ini dipakai sebagai communication device untuk klien supaya dia paham kita miringkan, terus kemudian ahli struktur juga harus menghitung ya. Nah, kita juga waktu mau mulai proyek ini juga di marketnya di tengah-tengah kita doakan semuanya, dan ini merupakan sesuatu banget ya sehingga Ada selamatan, ada nasi kuning itu. ada selamatannya nih. Nah, jadi market sebagai alat komunikasi untuk komunikasi budaya setempat juga. Ini hasil jadinya ya, miringnya tetap dapat, ada kolamnya juga. Ini selanjutnya ini isi villa namanya di Seminyak. Ini kliennya juga dari Australia ini, dari Melbourne. Ini kalau Anda lihat mejanya kira-kira ukurannya 2,4 meter mas, 2,2 lah. Nah ini kan berarti 3 kali 2, udah 6 meter 2. Jadi ini kita membuat memang kita buat dari material yang ringan, waktu itu hanya kardus aja ya. Tapi kita menciptakan bagaimana kita menginterpretasikan tradisi Bali secara modern. Jadi ada kolam renangnya yang 20 meter gitu. Terus kemudian servisnya kita pindah ke depan gitu. Terus kemudian kita membuat layer-layer secondary skin yang kita buat beberapa material. Terus Anda yang sebelah kiri ini market diagram programming yang kebutuhan, benar-benar kebutuhan dia kita buat programmingnya. Ini kan tradisinya biasanya di Bali selalu dibagi menjadi 9 bagian ya, Nista, Madya, Utama, terus Utama, Madya, Nista. Nah kita transformasi ke arsitektur yang kontemporer, bentuknya tidak kotak, tapi kita bagi lagi pembagian yang sama. Nah ini adalah salah satu market, namanya market programming. Jadi dengan program, dengan warna, dengan akrilik ini supaya menjelaskan bagaimana program ini bekerja di dalam satu bangunan. Nah, ini hasil akhirnya sebetulnya lebih abstrak dari diagram market tadi ya. Terus pencahayaan yang kita coba dapatkan, mataharinya gitu. Ini jadinya. Ini jadinya. Iya. Ini kemudian adalah market di daerah Tebet. Nah ini memang kita selalu mulai dengan analisis, ya, analisis satu kawasan yang lebih luas, bagaimana dia merespon situasi itu. Tetapi kita lihat bahwa bagaimana kita membuat studi yang banyak sekali, kira-kira 50 buah ya marketnya ini, market studi. Tapi di sini sebetulnya kita ingin mengajak kliennya untuk bersama-sama mengeksplorasi beberapa possibility dari ruang. Jadi kualitas ruang itu kita buat dengan cara membuat satu proposal yang banyak. Nah di sini supaya juga klien bisa involve. Nah, jadi terus kemudian marketnya makin hari makin besar yang sudah dipilih ini, terus jendelanya mulai disobek-sobek gitu ya. Dan ini menurut saya penting sekali untuk mengajak klien turut serta di dalam proyek kita. Nah, ini beberapa opsi dari satu market tadi ya. Rasanya kalau disobek-sobek itu tidak akan bisa terjadi pada saat kita membuat di program 3 dimensi ya. Iya betul. Karena dengan market ini kita bisa mencoba merasakan dengan pencahayaan mataharinya misalnya. Dan mungkin kadang-kadang klien bisa kaget juga kualitas ruangnya seperti ini gitu. Ya.
Ini beberapa model yang makin hari makin detail yang dipilih gitu. Jadi marketnya banyak itu untuk supaya proses itu makin dihayati. Ini hasil akhirnya ya. Jadi kita bisa sampai detail yang sebelah sini nih handrailnya, besinya seperti apa. Terus kemudian rosternya ini kita ciptakan spesial pakai cetakan khusus rosternya supaya sangat signatural dan sangat spesial. Ini di daerah Jakarta Selatan ya, Depok, mengarah ke Depok ya. Nah, jadi ini memang Rumah tinggal Mas? Bukan, istilahnya Kinda House ya namanya, tapi istilahnya ini untuk kantor ya. Tapi memang kita ingin membuatnya dari seperti kertas supaya tipis gitu, maka kita bikin marketnya. Terus kemudian memang karena kita ingin mewadahi, kebetulan ownernya ini importir spare part pesawat gitu. Nah, spare part pesawat ini sangat penting kan, makanya kita membuat ini agak raw, jadi terbuat dari konkrit gitu ya. Dan kita membuat courtyard di dalamnya. Dan sangat detail, kita buat market potongan detail, kita sobek-sobek, terus kemudian ada ceilingnya yang di bawah ya, ini dari konkrit. Nah, memang hasil jadinya udah sangat mendekati yang kita bayangkan ya. Terus ada kombinasi material yang bawah lantainya kayu, terus dindingnya beton, atasnya ceilingnya gypsum, terus supaya mendapatkan pencahayaan gitu. Dan ini mendapatkan award dalam World Architecture Festival di Barcelona. Ya, kita turut berbangga ya. Jadi karena memang depannya ini stasiun kereta ya, depannya kereta sangat bising, makanya kita membuat border ya, supaya dia tidak bisa menjaga suara. Jadi noise reduction ya? Noise reduction. Pantes kok ini jadi seperti tertutup sekali gitu, ternyata ada yang mendasari Mas. Ya. Oke. Nah, ini yang lucu memang ini pintunya ini terbuat dari coating steel ya. Coating steel itu metal yang seperti karatan Mas. Problemnya begitu diresmiin biasanya udah langsung ditawar orang bagian dari konsep. Jadi emang sengaja rustic gitu, karat gitu ya? Oke. Nah, ini sebenarnya bagaimana menciptakan elemen yang bisa dibawa. Ini akhirnya membuat toilet di Nusa Tenggara, dan yang satu adalah tempat untuk sharing kecil. Kayak digital library yang bisa untuk belajar waktu Zoom ini, waktu pas pandemi. Jadi spare partnya itu semua dari kayu dan triplek yang bisa dikirimkan terus dirangkai bersama-sama. Mas Budi, suaranya agak kecil. Mas Budi suaranya dibesarkan atau kita mendengarkan dari Zoom-nya aja dibuka? Oke. Atau mikrofon? Ya, siap. Sekarang sudah jelas nih. Oke, terima kasih. Lanjut apa ulang ini? Lanjut ya. Ini market. Berikutnya ini adalah dancing hotel di Bandung. Sekarang namanya Janivala. Saya pernah lihat.
Jadi memang dari awal kita berimajinasi untuk membuat market yang lebih atraktif ya. Karena memang brief dari klien itu adalah bagaimana menciptakan landmark. Karena dia tetangganya udah kotak dan masif tinggi, tapi ini izinnya nggak bisa lebih tinggi dari 8 meter ya, maksimal 10 dengan 2 basement ke bawah. Tapi kami idenya adalah ini penari jaipong, 2 penari jaipong sehingga dibelah 2 supaya anginnya bisa langsung lewat sehingga save energi. AC-nya hanya di kamar-kamar saja. Jadi ide dasar itu yang kita pegang. Terus kita membuat beberapa market structure yang seperti dancing gitu ya. Tapi intinya adalah volumenya memang kita belah 2. Nah, memang ternyata memang kalau secara bisnis itu kurang kamarnya. Akhirnya ada penambahan beberapa di tengah, tapi tetap penghawaannya tetap ke belakang. Untuk bicara dengan klien yang awam desain gitu ya, awam arsitektur, ini kan sangat komunikatif Mas ya. Ya lebih atraktif ya sebenarnya. Ini bisa studi tentang pencahayaan, pengudaraan tuh bisa langsung dijelaskan di situ ya. Iya, betul. Nah, jadi memang kadang-kadang kita membuat sesuatu yang abstrak juga penting juga. Jadi tidak harus yang real. Tapi memang setelah kita ketemu ahli structure, mulai bangunannya udah mulai berbentuk lebih jelas lagi. Tapi memang ide dasar untuk mempertanyakan atau untuk mendekonstruksi bangunan yang standar itu kita bongkar semua. Misalnya jendela, boleh nggak miring gitu. Karena semua jendela standarnya kotak ya. Jadi miringisme itu menjadi satu tantangan bagi kontraktor, bagi ahli struktur semuanya ya. Bahkan untuk kordennya juga stres karena miring gitu ya. Kita lawan kaidah baku ya. Iya, kita bongkar semua kaidah. Nah, yang untuk menegaskan bahwa ini dibelah, memang tengahnya kita beri pohon. Kita beli tanaman pohon. Kemarin saya ke Bandung, waduh, tamannya bagus sekali. Ya, ini memang hasil akhirnya. Jendelanya miring semua. Ini memang di tengah ya, kornya di tengah. Nah, ini menjadi signature ya. Karena memang saya merasa bahwa seorang arsitek penting sekali untuk membaca sejarah. Karena kita lihat Bandung pernah jadi tahun 1930 calon ibu kota pengganti Jakarta. Dan waktu itu banyak sekali arsitek dari Eropa, terutama dari Belanda dan Jerman membangun di sana. Tetapi bangunannya adalah bangunan kolonial. Ya, bangunan kolonial atau India. Nah, itu jadi kita merasa bahwa ketika saya merancang ini tahun 2000 harus kebaharuan itu ditunjukkan. Nah, ini juga kebaharuan teknologi juga bagaimana menggunakan dinding prefab ya, dicetak terus dipasang. Ini miring kan, ini pohonnya kelihatan banget di tengah ya. Membelah. Adem ini. Iya. Oke, ini berikutnya nih yang saya cerita tadi, kita menang mungkin 4 kompetisi project di Taiwan. Ini Taiwan mungkin lebih maju ya, sangat maju ya. Ini ownernya ini ternyata punya klub punya klub Ferrari ya. Jadi saya habis menang ini dapat 1 Ferrari bawa pulang ke hotel. Luar biasa. Iya. Ini interiornya. Tapi ini kita membangun untuk interior apartemen yang sold out ya. Sehingga kita dapat project lagi. Waktu site visit ditantang untuk membuat 1 project lagi. Jadi kita membuat ini untuk mereka bergabung beberapa perusahaan. Terus kita repeat order.
repeat order ya klien ini sampai 4 kali. Cuman mereka memang kelebihannya adalah mereka menyediakan ahli struktur, desainer struktur yang memang membantu. Jadi kita bisa edan gitu. Cuman apa namanya, timnya di Jakarta harus siap-siap minum support supaya nggak tidur ini, supaya menang proyeknya. Ini jadinya. Berikutnya ini proyek yang akan selesai. Ini udah mungkin proyeknya 3 tahun ya, tapi kita menang kompetisi atas mungkin 4 perusahaan asing ya. Ini di Bali, kliennya juga multinasional, tapi ini adalah restoran yang termasuk Michelin Star ya. Dia ranking 26 dunia. Nah, memang kita menyiapkan market kira-kira panjangnya 3 meter ya, yang bisa dibongkar, dipasang gitu. Tapi memang ide konsepnya adalah karena mereka adalah fine dining, ada 16 course kalau tiap kali kita makan, makanya saya menciptakan 16 course juga untuk prosesinya, mulai dari prosesi berjalan masuk, ada surprise, terus bisa naik ke atas, turun ke bawah, ada laboratorium gitu. Dan ini sekarang udah hampir jadi, lagi diberi tambahan tanah ya. Mas Budi, saya ngelihat ada beberapa material yang dipakai Mas Budi untuk membuat maket. Mas Budi mensyaratkan material tertentu untuk maket, nggak? Apa harus dengan kayu yang tipis triplex atau styrofoam kah atau akrilik gitu? Jadi sebetulnya kalau studi kita masih proses belajar, biasanya pakai styrofoam yang murah dan cepat kita bongkar. Tapi nanti kalau sudah mulai bagus, sudah mulai di ACC, kita ganti ya. Jadi pada intinya hanya monokrom aja. Sebetulnya bisa PVC, tapi saya merasa tema-tema alam ini penting, jadi bisa pakai yang kayu multiplex atau yang itu yang menurut saya spesifik. Jadi memang nggak mensyaratkan harus dengan material tertentu ya Mas? Enggak. Nah ini waktu pas presentasi market yang besar sekali untuk jadi kliennya juga surprise, terus bisa dibongkar, bisa ngelihat dalamnya seperti apa ya. Kita terus juga material studi, material apa saja yang kita pasang di dalam proyek itu. Ya. Jadi di sini kita melihat pentingnya market sebagai alat komunikasi dengan klien ya. Dia bisa cepat mencerap, mengetahui. Ini market berikutnya, ini market skala 1:1 untuk pameran di Venezia. Ini di workshop sebelum dikirim ya, memang 1:1 ya skala 1:1 sebelum dikirim ke Italia. Ininya menggunakan rotan kerangka utamanya, terus memang selubungnya semua menggunakan bambu, dan itu craftsmanship harus dianyam. Kita mengundang tim dari Banyuwangi untuk menganyam ya. Nah pameran ini cukup sukses ya, ada terjadi insiden ya sebenarnya ini karena Anda lihat pameran di bawah ini ada memamerkan biji kopi dari seluruh bagian Indonesia, ada dari Aceh sampai Papua. Problemnya waktu pas ngirim ini dimasukkan ke dalam marketnya ini. Jadi sempat ditangkap pihak keamanan dari di Milan, terus sempat heboh karena nggak bisa keluar gitu, nggak bisa keluar. Ternyata memang
proses penyelundupan yang terjadi di Italia itu disimpan di dalam kopi ternyata. Jadi kita nggak tahu itu problem. Harusnya kopinya dipisah. Jadi ini tapi ini menjadikan pengunjung meledak karena mau pameran apa ini, heboh banget gitu. Sampai masuk koran segala macam. Ternyata ini namanya harapan ya. Kita membuat The Mountain of Hope, jadi Gunung Harapan. Waktu itu situasi di Eropa lagi krisis ya, memang karena banyak sekali yang melakukan banyak refugee, dan ini benar-benar terbukti ketika kita dipamerkan ada jutaan orang menulis harapan di sini gitu. Jadi The Mountain of Hope. Jadi mereka menumpahkan harapannya. Ini pameran yang lain adalah pameran di dekat Stuttgart ya. Ini pameran tentang bagaimana kita merespon banjir waktu itu, banjir di Pluit. Kita menciptakan satu gunung. Sebetulnya gunungnya ini yang bisa mengangkat banjirnya itu, terus didistribusiin untuk membuat farming ya. Jadi urban farming lewat itu semua. Penontonnya dari Jerman. Ini mungkin udah terakhir ya, kita bersyukur memenangkan proyek ini Istana Wakil Presiden untuk IKN. Nah, jadi sebetulnya Anda semua orang melihatnya hasil akhir, tapi proses ini kita membuat maket beneran untuk mendapatkan skalanya, terus membuat studi dari awal gitu ya. Sampai detik terakhir untuk presentasi tetap kita membuat maket. Ini namanya Digital Garden yang orang bisa naik ke atas ya. Ini juga dibuat marketnya. Ini kita marketnya yang sekarang udah disimpan di PUPR. Jadi ini kita idenya adalah sarang, karena memang karena Istana Presiden udah ada Garudanya, maka kita menciptakan sarang burung Garuda gitu, supaya dia bisa bertelur. Tapi sebetulnya ini kita ingin mengungkapkan bagaimana kita sensitif pada site. Jadi site yang curam kita hindarin. Terus site yang bisa menampung air kita buat penampungannya gitu. Tanpa menggunakan modeling kita nggak mungkin mendapatkan satu ide yang spesifik. Ini bunganya tadi kita coba bikin market dari 3D print. Ini dibuat 3D print, kita print pakai modeling 3D print ya. Lo pakai 3D printer? Ya. Tapi juga ini kita lihat sebentar gedung-gedungnya. Terus nah ini bunganya nih, kita lihat nih bunganya sebelum berangkat presentasi nih. Penjualan final nih kita bikin bunganya yang besar banget. Ini kita terpaksa jadi 3D print yang paling besar pun tidak mampu membuat marketnya ini, dan tinggal 1 malam waktu itu akhirnya dibantu seniman untuk menyelesaikan market yang raksasa ini. Tapi menurut saya ini bersejarah bagaimana peran market yang besar untuk bisa dimengerti oleh awam maupun juri. Oh, ini ada filmnya, Bu. Di itu ini aja ini. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada ya? Nah, berarti aku ulangnya aja coba ya. Oh, padahal ada share loh. Coba sekarang bisa.
Nggak keluar ya? Oh iya. Ya, mungkin saya ceritakan aja bahwa pentingnya membuat market studi itu supaya kita punya feeling yang, karena dia posisinya jauh, terus kemudian data itu kan hanya 2 dimensi. Memang benar kita bisa bikin 3D lewat modeling ya, tapi modeling komputer, tapi penting sekali untuk merasakan secara fisik sehingga lebih precise dan lebih tepat sasaran. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Mungkin kita habis ini kita bisa jalan-jalan. Mas Budi, Ya. Mas Budi itu terkenal sering mendapatkan penghargaan dari sayembara. Pada saat membuat untuk sayembara, apakah Mas Budi selalu membuat market? Tidak selalu, hampir semua, tapi hampir sebagian besar. Kalau waktunya nggak memungkinkan, sepertinya nggak. Tapi sebagai inisial kita selalu mencoba, meskipun skalanya kecil. Menurut Mas Budi, apakah market itu yang menjadi salah satu yang membuat juri silau? Mungkin kadang kalau kompetisi kecil kita marketnya nggak terlalu jelas ya. Tapi sebenarnya impresi silau itu ketika market itu kita hadapkan, kita bawa langsung. Tetapi kalau pas presentasi hanya di lembaran layout aja tidak ya, masih tidak terlalu impresif. Tapi kalau kita berhadapan langsung, bisa dibuka atau bisa dibongkar, rata-rata semuanya sangat surprise ya. Terus mereka baru sadar bahwa bangunannya bisa jadi seperti itu. Gitu. Mas. Tadi ada yang bertanya nih Mas. Bentar. Kita langsung aja ya. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan dari Zoom atau melalui YouTube, silakan. Sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Budi Pradono Arsitek. Ini dari siapa tadi ya? Oke. Terkait dengan pendekatan desain menggunakan market, pasti dalam perjalanannya akan menghasilkan waste material. Yang ingin ditanyakan, bagaimana maintenance waste material yang dihasilkan dan market yang kondisinya sudah kurang baik supaya proses desain dengan pendekatan market tetap ramah lingkungan dari sisi waste material. Silakan, Mas.
Wah, ini pertanyaan yang sulit nih, karena memang mungkin skalanya kita kecil ya, jadi bukan kelas industri ya. Kalau kelas industri mungkin waste-nya sangat besar ya. Jadi kita belum berpikir sampai sejauh itu ya. Jadi karena kita tidak ingin membuang, jadi kalau sudah kita coba simpan gitu sebenarnya. Ya. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus setelah market itu jadi ya. Kalau memang sudah umurnya ya sudah gitu berarti Mas ya. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi. Mana tadi pertanyaan? Izin bertanya Pak Budi. Dari slide awal presentasi tadi sudah diperlihatkan bagaimana awal perjalanan tim membawa potongan market yang akan dirakit di tempat tujuan. Iya. Bukankah membawa market ke setiap pertemuan tentu bukan hal yang praktis dilakukan? Ini dari Oke. Cukup jelas sekarang? Jelas. Pak Budi, kalau gitu pakai mic-nya aja ya di laptopnya, tolong dibuka aja. Laptopnya. Itunya. Oh, sudah cukup. Berarti ini ya. Oh, oke. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oh, yang tadi diulang. Oh ya, yang tadi diulang Mas tentang apa tadi ya? Oh, tentang membawa market. Apakah itu praktis gitu loh dibanding dengan aplikasi virtual? Nah, jadi sebetulnya kalau kita membuat 3D ada kemungkinan kita kalah bertanding juga, Mas. Kan lawan arsitek lain atau lawan perusahaan lain. Jadi intinya itu kita bawa market, membawa kejelasan sehingga cepat di-approve. Itu penting sekali jadinya. Jadi kalau membawa 3D, kita nggak spesial karena semua lawan kita bawa 3D. Dianggap aneh nggak, Mas? Ya dianggap aneh, tapi orang tinggal membawa flash disk satu, tapi tim BPA membawa berkode-kode market gitu? Iya, pasti membawa aneh kan. Tapi begitu itu seperti kado lah kita. Kita membawa kado untuk Anda, terus begitu dibuka surprise. Nah itu menurut saya menjadikan kita punya chance untuk berdialog, berdiskusi dan mempertanyakan itu menurut saya penting. Akhirnya kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Kalau dia udah jelas sekali, enggak ada lagi. Oke. Menarik. Semoga bisa menjawab tadi dari Aulia Fiska. Ada lagi nih dari Sutopo Dwi Cahyono. Iya. Mohon penjelasannya tentang pengaruhnya atau sisi pemahaman klien terhadap market yang dipaparkan secara langsung dengan kemajuan IT atau teknologi. Bisa pakai software, berbagai macam pemodelan. Lebih pas atau tepat yang mana? Jadi gini, pemodelan tetap kita buat, 3D tetap kita pakai, tapi ada perbedaan supaya dipahami, mudah dipahami. Kita mungkin contoh kasus saja sekarang ini ya. Saya ada satu project, ini adalah idenya adalah prefabricated apartemen. Jadi kan waktu pandemi kita bikin apartemen tinggi itu kan banyak sekali yang di cancel. Terus kita bagaimana membuat seperti landed. Jadi prefabricated itu bajanya ini dirangkai, baja dirangkai di tempat, bisa ditaruh di mana aja. Terus kita ruangannya seperti ini kayak studio one bedroom, terus ada pantry-nya besar, terus ada dapur besar, living room-nya di bawah. Gitu. Dan ini kita sudah berdiskusi dengan beberapa perusahaan dari Rusia. Salah satunya dari Rusia yang mereka interest karena mereka banyak sekali yang nomad. Nah, ini udah dijelasin pakai 3D. Enggak jelas. Begitu saya bawa ini langsung jelas. Gitu. Itu menurut saya satu aspek di mana aspek tentang kejelasan, clarity dari satu konsep itu bisa dibaca langsung ketika membawa market.
Oke. Berikutnya dari ini nanti kan kita ada 3 penanya nih yang akan beruntung mendapatkan kaos BUDI tadi, Mas. Nanti Mas Budi pilih ya. Ini dari Tri Cahyo Kurniawan. Apakah semua pembuatan market dilakukan tim di studio sendiri atau memakai jasa lain, orang lain? Jadi kalau selama market studi itu pasti marketing studio. Karena kita proses studi kadang-kadang nggak sebagus ini, Mas. Jelek kan saya nggak apa-apa. Pokoknya kadang saya sendiri membuat karena masih studi. Kayak sebutannya kita ngaburisme sistem. Cepet. Oh iya kayak gini. Terus baru kita buat 3D-nya. Nah, seperti market IKN yang besar itu nggak mungkin dikerjakan karena dikerjakan internal. Itu baru pakai marketer profesional. Setelah studi baru dibuat yang lebih lebih serius gitu, Mas ya. Oke. Lalu berikutnya dari Gerald Fori. Sore Pak Budi, apakah presentasi market ke klien merupakan akhir dari desain atau masih ada peluang untuk revisi lagi? Itu malah awal dari desain. Awal dari desain. Karena setelah itu, oh ya saya mau gini gitu. Jadi dibalik nih, Mas? Dibalik karena ketika involvement owner klien itu semakin dalam, dia makin dekat dan makin happy. Gitu. Wah, ini suatu anomali nih, Mas. Jadi bikin market dulu, langsung baru ke desainnya gitu ya. Iya. Jadi lomba segala macam gitu. Baik. Berikutnya dari Rapindo Hutagalung. Ya. Salut untuk effort yang dilakukan dan prestasi achievement recognition dari internasional atas desain yang konsisten dengan studi market. Pertanyaannya, apakah ada tim khusus produksi market di studio BPA? Tadi sudah dijawab ya. Dedicated bikin market untuk semua proyek yang ditangani, atau tim arsitek yang mendesain satu proyek mereka juga yang buat market studinya? Itu pertanyaan 1. Ada 3 pertanyaan nih. Apakah ada persentase cost maksimum yang dipatok untuk buat market studi dalam satu proyek proposal? Lalu yang ketiga, bagaimana peran 3D model dengan peran market? Apakah sama bobotnya? Silakan, Mas. Yang pertama dulu. Tadi sudah ya, timnya tadi sudah terjawab ya, bahwa ternyata memang tim internal yang membuat ya. Ya. Cuma ini tim yang arsitek yang mendesain satu market proyek, mereka juga yang membuat marketnya. Oh enggak. Oh enggak ya? Ya, jadi memang kalau yang tim desain, misalnya ada asisten arsitek yang sudah lama bagian dari tim, ada tim yang bikin market lagi di bawah. Jadi nggak bisa kita. Jadi yang market aja kerja gitu ya? Iya. Oh baik. Lalu apakah ada persentase cost maksimum yang dipatok untuk market studi dalam satu proyek? Wah, nggak ada, itu bagian manajemen yang ngurus itu market gitu. Jadi nggak, itu sudah masuk include gitu ya, Mas? Iya. Oh, baik. Harusnya sih rada mahal nih, Mas. Lalu yang berikutnya, bagaimana peran 3D menurut Mas Budi dengan peran market? Apakah dia berdampingan, saling gontok-gontokan atau saling berdampingan antara hasil karya 3D apa namanya, aplikasi dengan market, Mas? Ya. Jadi saya boleh cerita bahwa cara berpikir kita adalah non-linear. Jadi non-linear itu, kalau linear itu prosesnya dari gambar, bikin market, kayak orang tugas akhir di Indonesia. Jadi tugas akhir itu bikin gambar dulu, desain, terus market terakhir. Kalau kita enggak, kita paralel. Sehingga proses desain itu ketika di dalam market, ketika kualitas ruangnya seperti ini, kita rubah ya, yang 3D harus berubah. Nah ini yang menarik nih. Anomali desain ini. Non-linear method itu penting banget, non-linear method.
Baik. Aduh, Mas Budi ini yang nanya banyak nih ternyata nih. Ini pada mau kembali ke zaman market lagi kah atau gimana nih? Dapat kaos ini. Kamu dapat kaos ini, Mas. Ini dari Ahyar Alimawan. Izin bertanya Pak Budi, sebelumnya ingin menyampaikan salam dari Pak Wahid Udin. Katanya. Pertanyaannya, butuh berapa lama untuk membuat market skala besar dan skala kecil? Ya, ini agak ambigu pertanyaannya. Artinya mungkin dari skala dengan market rumah tinggal dengan market IKN gitu ya, mungkin bayangannya. Kira-kira Mas. Mungkin rumah bisa hitungan hari, bisa seminggu, tapi kan memang arsitek itu didasarkan pada deadline. Jadi makin deadline makin Panjang? padat makin hot. Tapi kalau makin panjang makin nggak selesai. Rasanya makin dikejar-kejar gitu Mas. Baik. Ini masih bisa beberapa pertanyaan lagi nih kira-kira nih. Ini dari YouTube, ada namanya Tukang Arsitek. Penonton yang dari YouTube. Untuk presentasi desain market dengan materi dan bahan canggih, apakah sangat mempengaruhi fee design atau bonus saja untuk klien? Masuk dapur nih Mas. Iya. Jadi sebetulnya harusnya sudah induk, karena ini kita menganggap bukan produk jualan, tapi produk bagian dari produk proses desain. Jadi proses desain mau apa jungkir balik bagaimanapun, kita proses desainnya menggunakan CAD. Jadi proses desain itu yang harus dipegang. Ini yang nanya udah masuk ke dapur ini. Lalu dari Ridwan Reviadi. Salut buat Mas Budi dengan presentasi desain dengan marketnya. Tapi apakah berpengaruh dengan waktu yang lebih banyak dari presentasi desain 3D? Ini masalah waktu nih. Apakah bisa lebih lama? Relatif Mas ya? Itu relatif. Jadi memang selalu ada perencanaan. Jadi kok besar, bagaimana kalau kecil, bagaimana gitu. Ada planning. Jadi memang nggak ada waktu yang dipatok gitu ya? Oke, baik. Lalu Ahmad Aulia, bagaimana pada saat presentasi ada revisi bentuk? Dan revisi itu butuh waktu yang cepat. Pernah nggak ngalamin gitu, Mas? Kita ada standar waktu mengajukan proposal. Jadi standar preliminary itu 2 minggu, skematik 2 minggu. Jadi pakai standar itu. Ya kalau cepat berarti kan tidak memungkinkan bikin marketnya. Jadi kita langsung switch ke 3D. Tapi kita penting sekali membuat dasar cara berpikir. Jadi arsitektur itu juga cara kita berpikir. Gitu. Jadi waktu membuat market, cara kita berpikir adalah bagaimana kita berdiri di dalam satu proyek ini. Bagaimana kita menyelesaikan masalah di dalam satu proyek ini. Karena kita konsisten untuk membangun sebuah cara berpikir bahwa BPA adalah satu institusi research based firm. Jadi arsitek berdasarkan riset, tidak mimpi misalnya. Kalau kita mimpi jadi seniman. Jadi sebentar saya bertapa dulu di gunung 1 bulan. Baru keluar ide, enggak. Tapi berdasarkan riset. Mungkin kemungkinan itu banyak. Makanya waktu pas preliminary kita sebut kemungkinan bisa A, B, C. Kita komit untuk membuat 3 opsi. Komit. Tapi yang kita paling senang kita bikin marketnya gitu. Mas Budi, kita ngopi dulu ya. Kita tos dulu ya, Mas. Supaya lebih rileks, Mas. Ya, berantem. Seperti diketahui,
kita tuh sebetulnya kita live-nya dari studio Budi Pradono Arsitek di daerah Bintaro. Kami dijamu luar biasa sama tim BPA. Tapi akhirnya hasil jamuan itu kita mendapat ilmu. Coba kalau bisa dilihat itu di depan kami ini sudah ada beberapa maket-maket yang Bisa dimakan. bisa dimakan kali buat cemilan ini. Nanti kita akan beberapa saat lagi kita akan jalan-jalan melihat beberapa koleksi maket dari Pak Budi. Pak Budi, saya manggilnya Pak. Sekarang Mas, aduh, suka grogi nih Mas. Mas Budi dulu kuliah di Satya Wacana. Duta Wacana, sorry. Oh gitu. Pernah diajar sama Pak Eko dulu? Pernah. Eko Prawoto? Tapi sebenarnya mungkin Pak Eko itu memberikan satu dasar untuk menjadi arsitek itu harus punya passion yang utama. Jadi saya pernah menantang waktu semester 2 itu saya sebetulnya belum tahu mau jadi arsitek atau enggak. Cuman ketika dikasih tugas gambar, saya gambar sampai malam, mau nggak ditunggu saya sampai selesai. Ternyata jam 9 malam Pak Eko datang balik ke kampus, tinggal saya sendiri masih gambar gitu. Itu passion. Tetapi masalah maket waktu itu ada dosen profesor baru namanya Markus Zack ya dari Swiss. Dari Swiss itu merubah pola cara mengajar dengan cara kita ide dulu bikin sketsa langsung bikin maket asistensi dengan maket. Nah waktu itu dia mengoreksinya dengan cutter. Wah ini kurang, kualitas orangnya kurang, dipotong gitu. Langsung dipotong gitu. Dan menurut saya baru sadar, oh ya ternyata arsitektur itu sesuatu yang 3-dimensional, bukan 2-dimensional. Yang selama ini kita menggambar 2-dimensional. Dan itu membuka wawasan saya. Tapi ketika saya di Jepang di tempat Enggokuma, lebih parah lagi. Sampai pagi kita bikin maket. Itu karena memang kalau tangan kita bersih belum kena cutter itu belum lulus. Nah, saya udah pernah berdarah kena ini mulai sebentar lagi. Saya jangan kepotong ya. Nah kembali ke Pak Eko Prawoto. Berarti si sosok Eko Prawoto itu sudah punya bayangan kali bahwa ini anak murid yang namanya Budi Pradono nih bakal menjadi salah satu arsitek yang berpengaruh di Indonesia nih gitu loh. Gitu nggak kira-kira? Ya mungkin saya merasa bahwa saya adalah buahnya. Bagaimana dia mendidik dengan serius. Dia selalu bertanya terus, mempertanyakan metodenya, mempertanyakan konsepnya, terus menerus. Dan menurut saya Pak Eko memberikan contoh yang baik. Dia dengan cara membuat maket 1:1 ya, tukangnya itu mempak, itu menurut saya lakukan juga. Galak nggak Pak Eko? Wah halus kan. Halus. Kalau kita panggil beliau gimana, Pak? Boleh. Coba dipersilakan, host. Oke. Itu betul Pak Eko. Selamat sore, Mas Budi dan juga ini Mas Pak Kris. Eko, selamat sore Pak Eko. Ini memang Pak Eko tuh jadi misteri guest ini. Ini Mas Budi itu nggak tahu Pak Eko akan hadir nih. Makanya saya pancing. Untung jawabannya yang enak-enak ya Pak Eko. Berarti jawabannya yang apa namanya, yang bukan yang galak gitu loh, yang apa namanya, yang tidak mengenakan gitu loh. Silakan Pak Eko, bisa menilai Mas Budi nggak? Kira-kira seperti apa waktu itu? Jadi tadi dicerita tentang Pak Markusan ya. Itu memang metodenya begitu gitu. Jadi
dia ingin membuat supaya mahasiswa itu terkesan untuk eksplorasi dan tidak jatuh cinta dengan karyanya sendiri. Sehingga itu hanya bisa dilakukan ketika marketnya sudah bagus, itu marketnya dihancurkan di depan mata pembuatnya gitu, karena itu akan kemudian akan terkesan. Karena kalau tidak, seperti mahasiswa sekarang ya, dengan rendering bagus sekali gitu, itu sebetulnya menutup partisipasi kan sebetulnya. Tapi itu yang ingin ditunda supaya mahasiswa itu tidak jatuh cinta dengan karyanya sendiri terlalu awal. Jadi lebih harus dieksplorasi. Karena selalu ada celah, selalu ada perbaikan, dan itu ingin dibuat begitu. Itu kira-kira latar belakang pedagoginya. Tapi saya ini teman lama dengan Mas Budi ini. Ini termasuk mahasiswa yang menurut saya abnormal. Energinya luar biasa sekali. Kalau lihat tugas akhirnya dia membuat market studi dari kecil sampai besar gitu. Nggak tahu energinya seperti apa. Itu yang membedakan dengan mahasiswa yang lain. Tadi kata kuncinya memang passion. Tapi passion saya kira untuk tingkatan mahasiswa itu selalu ada pertimbangan tentang budget atau biaya. Saya nggak tahu Mas Budi bisa melampaui itu, nggak tahu caranya gitu. Tapi kalau buat market, banyak kali. ya buat market serius ya, dan walaupun itu market studi, tapi kan skalatis, apa yang ingin dikomunikasikan itu juga tergambar dengan jernih begitu. Dan beberapa, jadi tadi tentang eksplorasi itu memang dilakukan. Jadi market adalah alat kerja, bukan presentasi akhir, tapi ada gagasan yang ingin diulik dan itu dikejar terus lewat market. Saya kira arsitektur memang 3 dimensi, dan itu tidak bisa didekati dengan 2 dimensi karena pasti selalu ada reduksi. Karena itu ketika kita berbicara tentang space, tentang ruang, tentang konstruksi, tidak ada media yang lain kecuali market. Ya, orang bisa menggunakan rendering atau software, tapi ada satu yang tidak bisa digantikan oleh software, itu adalah persoalan gravitasi. Nah, market bisa mewadahi tentang gravitasi. Kalau marketnya ditekan atau dibebani atau digoyang-goyang, kalau kolaps ya kolaps gitu. Sementara software tidak memungkinkan kita berinteraksi sampai seperti itu gitu. Jadi saya selalu sangat senang itu kalau melihat karya-karya Mas Budi itu dengan market yang banyak, yang sangat-sangat rinci menjelaskan ruangnya. Dan saya kira semua arsitek besar selalu bekerja dengan 3 dimensi, dengan market. Jadi moral di akhir kisah adalah jangan berhenti bermarket gitu ya, Pak Budi. Pak Budi, Pak Eko. Sekedar bermarket, tapi ada sesuatu yang ingin dikejar, dan sementara ini tidak ada media lain selain market. Jadi market bukan pada marketnya sebetulnya, tapi karena nggak ada media lain yang bisa menggantikan market. Mas Budi mau ditanggapi? Wah, udah setuju aja nih, Pak. Ini saya cuma ini aja nih, cocokologi aja nih, biar pada berantem ini berdua ini. murid dan dosen ini. Sekarang dia yang jadi guru saya. Terima kasih Pak Eko, waktunya ini langsung dari Jogja ini. Ini ya, dari desa. Iya, itu kebetulan waktunya cocok lah ya, sudah nih begitu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Ternyata dosen yang berhasil adalah yang bisa membuat mahasiswanya menjadi besar, bukan gitu ya, Pak Eko? Enggak begitu yakin itu. Saya apa punya kontribusi pada kesuksesan alumnus atau tidak. Itu saya sendiri meragukan apakah jadi dosen 38 tahun ini ada gunanya begitu. Tapi karena Mas Budi saya pikir sudah spesial dari sononya seperti itu. Waduh, amin, terima kasih. Cuman memang menurut saya
peran dosen waktu di awal itu sangat menentukan. Jadi waktu pas semester 1, 2, 3 karena waktu itu kan masih ada unsur bimbang mau jadi seniman atau benar arsitek enggak. Nah, waktu di titik itulah ketika bisa menyentuh yang paling dalam untuk kita komit pada satu hal yang penting, itu menurut saya peran Pak Eko cukup besar. Luar biasa nih Pak Eko. Ya mungkin itu tugas dosen yang terutama saya kira to spark the inner self. Sesudah itu bisa dinyalakan, sudah nggak perlu lagi kan. Udah akan terbakar sendiri gitu sampai terus gitu. Lebih kepada trigger berarti ya Pak Eko. Ya trigger, mungkin sedikit inspirasi, dan mungkin juga membiarkan atau memberi keleluasaan, itu saya kira penting karena kadang-kadang dosen juga sok tahu ya. Oh, tapi yang kedua adalah atmosfer misalnya. Jadi atmosfer yang dibangun di studio itu menurut saya penting. Jadi misalnya seingat saya di Duta Wacana itu ada apa namanya, praktek bikin maket 1:1 ya di koridor, terus dengan keterbatasan material yang digunakan, itu menurut saya memicu kreativitas menurut saya. Merespon pada space. Nah, itu yang selalu ditekankan Pak Eko ya. Jadi kita punya sensitif. Terus kemudian bikin workshop di kampung-kampung, itu menurut saya itu menjadi atmosfer yang kuat. Jadi pengalaman ruang itu di kampung-kampung, kalau survei itu menurut saya di Jakarta saya nggak dapat, sulit karena semua udah diatur dengan perumahan yang rigid gitu. Dan bagaimana itu bisa ditransformasikan pada masyarakat kontemporer yang modern. Terima Saya kira kasih. itu catatan penting saya kira. Jadi kita memang sebaiknya belajar untuk menyerap informasi itu dengan seluruh tubuh ya. Tidak secara kognisi saja, tapi ya lewat semua inderanya, bahkan tidak hanya 5 tapi mungkin 6, the sixth sense. Ya. Baik Pak Eko, terima kasih waktunya. Jadi ini benar-benar rahasia gitu. Yang tahu Pak Eko akan hadir cuma saya, MC, dan salah satu host. Semua tidak ada yang tahu. Wow. Jadi ya panitia pun nggak tahu nih siapa misteri guestnya gitu. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, matur nuwun. Ya, Saya sampai ketemu terhormat lagi. bisa diundang. Matur Baik, nuwun. selamat sore Pak Eko. Ya. Mas Budi, kita sepertinya sudah waktunya buat jalan-jalan. Oh, siap. Kayaknya yang lain tuh orang-orang dari sini. Baik, kita akan coba tes mic dulu. Ini sudah ya. Tes, cek, 1, 2, cek. Oke, Pak Budi. Pak Budi, tolong tes mic dulu. Pak Budi. Tes. Kendor kali, kendor. Copot. Coba cek lagi. Tes 1, 2, 3. Iya, boleh Mas. Ya. Tes. Kecil banget. Dah. Tes 1, 2, 3. Tes. Pakai handphone aja. Boleh. Berarti ini buat mic aja ya. Oke. Baik. Mas Budi mau menerangkan dulu?
Dari sini? Ini apa? Mana sih makin jelek. Ya, boleh. Ini market apa nih, Mas Budi? Yang tadi dibahas nih. Oh, ini market Tinggulun, jadi area di Sulawesi, pesisir selatan. Pesisir selatan dekat Padang. Ini, karena ini site-nya luas, jadi kita memang membuat site yang luas itu supaya Pak Bupati lebih sadar bahwa ini potensi semuanya gitu. Instead of kita kurang banyak, mungkin kita bikin plaza, beberapa plaza, jadi ada kita tahan supaya orang surprise lewat dinding ini, lalu masuk lagi gitu. Terus ada jembatan, jadi intervensi yang minimal, intervensi minimal itu penting. Oke. Ini yang panjang ini? Panjang seperti rumah panjang. Oh iya, kalau yang ini itu sebenarnya post pandemic juga pre-capital, jadi pre-capital masa bangunannya dibuat dari baja, tapi ini untuk belajar, untuk studi. Jadi orang bisa ada ruang meetingnya, kita bisa bekerja di sini gitu. Dan bisa dibangun di mana saja. Ini case study-nya di Bali karena ada digital nomad. Gitu. Ini rumah panggung apa namanya? Jadi khas Ya, arsitektur Nusantara nih. Nah, ini sambungannya dengan ini tadi, ini yang living. Ini makanya area living room-nya dibuat terbuka. Merah pompo. Aja. Terus naik ke atas ini kayak one bedroom studio gitu, ada pantry, ada tempat kamar mandi gitu. Oke. Nah, ini tower ini. Oh iya, ini Ini bagian dari market. Ini market. Oh. Ini market Luar tower. biasa. Ini ada kemungkinan akan dipamerkan di London bulan September, 2 bulan lagi. Tapi intinya kita membuat tower yang memang keluar dari itunya, apa namanya, kita membuat new typology. Karena topology-nya biasanya kan tower selalu tinggi, ini kita bikin V, ini supportingnya pakai lift naik ke atas. Nah ini ada tempat untuk refugee area, terus liftnya samping lagi naik ke atas. Jadi ada beberapa lift. Ini office, terus kita bisa di tengah-tengah untuk makan siang gitu. Nah, jadi memang idenya new typology of tower. Ya. Ini lepasan nih. Ya, ini karena ini sebetulnya ini rumah yang di-convert jadi kantor gitu. Makanya kita membuatnya ini supaya mudah dipahami. Jadi ada banyak gitu. Terus kemudian lantai 3-nya ini. Terus memang kita sobek, jadi dari existing kita ganti rekonstruksi, teman kita buat sobekannya itu sesuai dengan ruangannya ini sehingga dapat pencahayaan yang spesial. Gitu. Oke. Naik ke atas kita? Ya, siap. Nih teman-teman di Banten, ini di studio BPA ini unik nih, ada lantai 2 yang khusus market seperti ini. Oke. Baik, ke sini. Apa yang bisa dijelaskan nih, Budi? Oh, jadi di Pelabuhan Ratu. Jadi karena ini panjang 1,8 hektar, cuman kita gunakan hanya tidak terlalu luas. Jadi pemersatunya kolam renang ya. Ada satu bilang dua, ini master bedroom di sini. Jadi yang pertama kali adalah ini kristal, dia datang ini baru master bedroom ini ada 2 bedroom, 2 lagi di atas. Oh, ini dari triplex, Mas? Ini dari kayu balsa. Oh, kayu balsa. Ya, ringan berarti gampang mudah dipotong.
Kalau ini masa-masa bangunan Timbulun. Timbulun ini ada musolanya. Ini musola. Oke, siap. Kita ke atas? Ya. Oh, sedang apa? Wow, ini Kalau kapan market kapan ini memang apa namanya desainnya itu memang memanjang seperti ini. Memanjang. Kita potong. Ada prosesor masuk. Surprise masuk dengan kata turun. Oke. Ini tadi kita termasuk saya senang juga ini apa namanya satu Ini strukturnya berarti ya? enggak, jadi ini rumah yang kecil di Ubud. Oke. Memang caranya untuk bedroom. Jadi di atas punya gambaran living room, jadi orang datang ke sini. Kalau ini kita bisa keluar. Oh, ini ada penurunan ke bawah ya? Iya. Ada kan setelahnya ya? Ya. Oke. Menarik. Monggo, mau diceritain yang mana dulu? Toilet Tambuan. Toilet bisa dipakai untuk nonton, ini toilet umum. Ini kita bikin kerangkanya bisa setiap satu kampung bisa membangun sendiri. Ini diberi tempat tanaman gitu, Mas. Ini jadi seperti amphitheater gitu? Oh iya, bisa duduk, bisa untuk nonton bola di sini. Wah. Ada. Oke. Ini di Atambua, Iya, Nusa Tenggara Timur. NTT. Ini tadi yang dancing hotel. Iya. Oke, ini studinya seperti itu ya tadi ya. Iya, kalau saya jadi klien sih bisa langsung membayangkan gitu loh. Oh, ternyata ini melihatnya tuh bisa seperti ini. Studi anginnya seperti ini. Iya, betul sih. Makanya memang punya kelebihan dibanding. terus ini yang Saya tadi ceritain paket awal. Ini paket awal itu benar-benar seperti ini, Mas, dari studio itu. Seperti ini untuk di Mentawai, ini master plan Mentawai. Jadi dengan begitu kita lihat mana yang paling rendah. Ini untuk nanti bisa melakukan bisa dilakukan. Jadi memang shiftnya silofon. Iya. Oh ini pengennya transparan. Intinya kita sensitif. Ini bisa dibikin jumlahnya berapa itu karena gunungnya. Iya. Ini apa ini, Mas? Wah, ini blok masa gini banyak blok masa ya? Iya. Ini di daerah Jakarta Barat. Ini cuma kos-kosan aja kecil ini. Jadi kita bikin seperti kampung yang seperti apa? Itu penting sekali kita merespon kampung ini. Ini di area desain hanya yang ini. Iya. Tapi kenapa membuat sampai blok masanya gitu? Karena kita merasa penting sekali untuk membuat studi konteks kawasan gitu. Jalur ini. Oke. Dari sini nanti kita blow up kayak market besar. Oke. Kalau ini market di Tabanan, ini
Ini proses pertama berikut ini proses Oh, ini ada second skin ini. ya, Malah ada third skin malah ya. yang ini. Ya, ini kayak stasiun ya. Nah, ini stasiun CSW. Jadi kita membuat public space ini, terus ini ada ramp, jadi orang bisa naik ke atas. Ini waktu di sayembara. Iya, invited oleh Pak Gubernur. Oh, ini apa istilahnya gitu ya, invited architect. Iya, invited architect. Ada 5. Oh, ya sayembara masih. Sayembara kita salah satu finalis. Jadi ini menggabungkan antara busway dan MRT. Ini MRT kereta, stasiunnya di sini. Ini ada tinggi banget, jadi dia turun tangga saya. Terus ke arah komersial ini, terus nyambung ke situ. Jadi begitu juga ini. Jadi kalau Intersection ya. Berikutnya. Ya. Ini saya kenal nih. Ini rumah keluarganya Mas Budi ya. Apa namanya? Tea House. PP, oke. Pradono House. Nama ayah saya Pradono. Jadi ini karena dia sekitarnya ada gunung, 5 gunung ya. Gunung Merbabu, Merapi. Jadi kita menciptakan dancing mountain house. Itu saya guru menari sehingga ini gunungnya menari-nari kiri kanan gitu. Cuman ini dapat masukkan cahaya ke dalam kamar masing-masing. Oh, filosofinya ada 5 gunung diterapkan di daerah Mas? Di Salatiga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang Mas Budi harapkan dari filosofi rumah ini. Gitu. Ini pada dasarnya adalah ruang makan, meja makan kita sebagai alat komunikasi. Ini kita bikin kosong, tamannya kita respon, tapi ini intinya meja makan itu menjadi utama, tempat bertemu, tempat sharing gitu. Berarti ini isinya hanya ruang keluarga dan kamar-kamar aja. Oke. Ini kalau nggak salah pernah dapat penghargaan ya? Ya, penghargaan Arcasia Award for Sustainable. Mungkin juga ada Carpet Award. Sekarang siapa yang nempatin Mas di sana? Kosong. Kalau misalnya rekan-rekan Kiai Banter mau datang ke sana mau lihat bisa? Oh, nginep dong. Baik, siap. Oh, bisa langsung buat. Nah, ini perawat 13 hektar. Ini sama yang kita loh. Prosesnya masih diskusi anak-anak. Ini alat perawat tadi bukan? Ya, alat di Jawa Timur. Oke. Luasnya 13 hektar. Kita bikin informasi mana yang area ramai, mana yang sepi, wilayah kecil gimana gitu. Ini dari styrofoam ya Mas? Dari styrofoam. Jangan pertanyaan. Kenapa? Iya. Ini masih ada pertanyaan. Kita sekalian jawab aja Mas ya. Sambil ini. Dari Muhammad Azhar. Apakah ada inspirasi dari arsitek luar Indonesia yang membuat Pak Budi komitmen untuk berproses memakai market sampai saat ini? Oh iya, kalau arsitek luar kan memang di kantornya Rempulhas itu juga menggunakan market. Sekali market studi, styrofoam, terus tapi di kantor Gengkuma tempat saya bekerja juga pakai market yang luar biasa. Jadi marketnya proses tiap stage gitu dibikin market. Jadi siapa Mas yang menginspirasi? Dua-duanya Gengkuma menginspirasi.
terus regulasi menginspirasi, terus Sebetulnya banyak sih ya, tapi ya itu yang terekam ya Mas ya. Lalu ini sebenarnya bukan pertanyaan nih. Ada dari Erwin Erlangga. Respect untuk Mas Budi dan tim BPA selalu melibatkan market sebagai bagian dari proses berkarya, menjadikan market sebagai karya seni. Nah, ini baru pertanyaan dari Nur Aini Rahmat. Izin bertanya, dalam satu proyek di mana terjadi beberapa kali revisi desain, apakah setiap revisi dibuat marketnya? Tergantung Mas. Jadi kalau revisi itu sangat vital, ya kita ganti memang. Jadi memang nggak harus ya? Tidak harus. Tergantung feeling juga Mas ya? Ya. Tapi kontraktor wajib membuat market. Jadi kontraktor membuat market model 1:1. Misalnya joinnya, dinding sama pintu itu kita mengharapkan market. Baik. Lalu dari YouTube, dari Arts Nomali namanya. Sore Pak Budi. Kalau masih boleh bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang perkembangan teknologi dalam pembuatan market itu sendiri seperti 3D printing? Ya. Tapi Mas Budi sempat memakai juga ya 3D printing? Kita beli alatnya dari Inggris. Cuman dia kelelahan, fatigue. Jadi kita kebes tiap hari, dia ngeprint tiap hari. Sekarang rusak yang harus kita benerin. Jadi tanggapan saya itu bagus ya. Dengan skala tertentu, skala kecil, supaya cepat kita bikin pakai 3D printing. Cuman yang skala besar ada masalah. Juga kerumitannya luar biasa, dia sulit. Tapi kita senang menggunakan itu. Karena cepat. Jadi dengan kata lain bahwa teknologi ya terbatas juga gitu ya. Cuman ada beberapa masalah karena kadang-kadang teknologi itu membuat kita bekerja keras. Contoh misalnya ini kan pakai laser cutting. Jadi laser cutting dilas, dipotong pakai metode laser cutting sehingga ini kelihatan terpakan. Cuman problemnya kita harus lembur untuk bikin gambarnya semua supaya dia bisa dibaca oleh mesinnya itu. Ya. Si 3D printer ini butuh input kan gitu loh. Inputnya yang dilemburkan gitu. Inputnya ini tidak bisa intuitif. Jadi harus digambar ulang. Suatu saat nanti kalau AI sudah berkembang, artificial intelligence, kita tinggal pakai sensor suara. Sama seperti, kamu tolong kerjain. Nah, itu sama kira-kira. Saya pikir cukup nih. Ini kita sambil ke bawah, jalan ke bawah deh Mas. Ini untuk diketahui rekan-rekan IAI Banten, memang menarik ini studio di atasnya coba. Beliau menyiapkan ruangan seperti mezanin hanya untuk kita belajar dari market. Coba, jika nggak keberatan kapan-kapan mainlah bikin janji dulu kan Mas Budi. Menarik kita ke studionya BPA. Bikin trip gitu. IAI Banten. Boleh? Bentar.
Spremon. Ya. Jadi kita biasanya akan ke kertasnya dulu Mhm. supaya bisa Jadi ditempel terus dipotong sehingga presisi. Itu masih bisa diambil kan? Iya, bisa diambil. Nah, kemudian ini adalah contoh studi kasus bagaimana bagaimana apa namanya market itu membuat possibility baru. Misalnya kan awalnya atapnya seperti ini, Mas. Gitu. Nah, tapi lama-lama setelah pengalaman kita lihat, wah, kalau kita bikin segitiga gimana ya gitu. Jadi misalnya kita coba, misalnya kalau ini segitiga gimana gitu. Nah, jadi ini menciptakan possibility gitu. Kalau ini bikin segitiga gimana gitu. Jadi bagian dari proses, misalnya kita bikin gini. Wah, bagus juga ini. Kita bikin gini. Gitu. Kita bikin gini. Apa nih gini. Wah, ini new architecture. Jadi kita satu market bisa 3 opsi. Bisa gini. Dan ini menurut saya tidak mungkin dikerjakan oleh market kan, oleh 3D kan, 3D harus jadi. Iya. Karena ini membawa possibility, new architecture kita bisa gini. Nah, ini adalah opsi 2, opsi 3, opsi 4. Kebayang begini kan? Ini saya bagus juga. Pas kita bikin. Itu bisa berlangsung seketika. Iya, Beda kalau misalnya kita memakai aplikasi betul. 3D. Iya. Ini menurut saya, kita bikin opsi, kita bikin kan kelanjutannya sendiri. Atau gini. Begini. Nah, kita berani. Iya. Ini bagus juga. Menarik. Ternyata tidak sesederhana itu pembahasan tentang market. Iya. Baik, kita ke sana lagi. Mas Budi, ini ada 3 pertanyaan yang akan dipilih. Yang mana yang kira-kira Mas Budi pilih? Wah, kita kembali lagi ke sini. Setelah kita mengarungi studio BPA beratus-ratus kilo tadi kita. Yang mana kira-kira, Mas? Ada beberapa yang apa namanya bisa dipertimbangkan. Coba di dalam chat Zoom itu sudah terlihat, Mas, kalau jika diperlukan. Apakah penyajian market selalu monokrom? Apakah tidak sesuai warna direncanakan? Nah, jadi mungkin pertanyaan monokrom ini penting menurut saya. Jadi monokrom ini menurut saya supaya menunjukkan konsep kuat. Nah, jadi kalau kita warna-warni seperti itu terkabulkan oleh tanamannya, warna hijaunya, warna merahnya. Jadi monokrom itu untuk menyederhanakan konsep pemikiran. Bukan karena bentuk ya, tapi lebih ke warna lalu. Oh, oke. Jadi sudah memilih? Kita sudah hampir mendekati waktu akhir. Jadi kalau mau minum dulu. Siapa ini ya yang mau dipilih? Apakah dari tim IAI Banten aja yang memilih? Tadi ada wacana. Iya. Sebetulnya masih sempat mau menjawab kalau Mas Budi berminat. Masih ada beberapa menit ini kita? Masih ada 10 menit?
sebelum kita mengakhiri? Jadi gini, ada wacana jika yang memilih 3 kaos itu nanti akan diumumkan di Instagram IAI Banten. Lebih baik begitu aja kali Mas ya. Ya, jadi rekan-rekan IAI Banten silakan follow akun IAI Banten deh. Apa namanya? IAI Banten ya? Kok jadi lupa ini? Iya, itu Instagramnya apa akunnya? Sambung? Iya, IAI BANTN, IAI Banten. Silakan dicermati dan dipantau. Nanti siapa yang akan mendapat 3 kaos dari Budi Pradono Arsitek. Mas Budi, rasanya oh iya, ini pertanyaan di luar market nih. Ini ada batu, ada puing sebetulnya. Ini apa? Kok bisa-bisanya disimpan di sini, Mas? Itu sebetulnya instalasi waktu COVID. Jadi waktu COVID itu saya berkolaborasi dengan seniman Jogja, Mas Pak Siti. Kita mengeksplor satu kampung namanya Kampung Sawah. Mana Kampung Sawah ini? Itu di mana, Mas? Di Jakarta Selatan. Oke. Dekat Wijaya. Itu Kampung Sawah ini menjadi objek politis. Hmm. Jadi butuh sumbangan mulai zaman politisi yang jadi wali kota karena banjir. Nah waktu itu pas COVID kita malah mendirikan tim untuk mempertanyakan sifat manusia ketika dia dikurung. Dan kita semua Karantina. Jadi stres, emosi, kita bikin kita cor malam-malam. Terus besoknya digrafiti oleh Mas Fakan. Terus mereka kita kirimin palu untuk memukul. Mulai dari Pak RT, Pak RW, terus masyarakat bersedia memukul sampai hancur untuk memberikan kepuasan emosional. Pelampiasan bahwa COVID harus dihancurkan. COVID harus selesai. Dan di tempat supaya mereka bisa lewat. Jalan kecil kan cuma 1,5 meter, untuk lewat motor nggak bisa lewat, kan malah. Nah, malahan itu kita eksplorin dengan palu. Nah, jadi ini sekarang menjadi karya seni. Jadi collectible items COVID-19 Wars. Wah, ini simbolis sekali sebetulnya. Makanya saya pikir, kenapa nyimpen kayak gini gitu? Kenapa nggak dibuang aja gitu? Ada harganya apa, Mas? Baik, Mas Budi. Akhirnya kita sekarang sudah jam 5.17.23. Rasanya sudah waktunya mengundurkan diri. Terima kasih, Mas Budi, atas keramah tamahannya. Mbak Risa, tim BPA yang sudah mempersilakan kami mengacak-acak studio BPA siang sampai sore ini. Rasanya menyenangkan sekaligus tukar sungkan gitu. Terima kasih juga sudah menyaksikan rekan-rekan IAI Banten. Jangan lupa ya, yang mendapat 3 kaos dari Budi Pradono Arsitek, silakan memantau Instagram IAI Banten. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih banyak Mas Budi. Sampai ketemu lagi. Mas Budi mau menyampaikan kata terakhir mungkin? Terakhir, jadi saya merasa bahwa pendekatan market ini merupakan salah satu metode yang bisa dipraktekkan ke semua. Tapi memang saya merasakan sendiri bahwa generasi COVID, generasi 2020 itu
tidak kurang memiliki kedekatan dengan material. Penting sekali untuk kita kembali mendekatkan diri pada material, sensitivitas pada skala dengan membuat maket. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Tetap semangat, tetap sehat. Mas Budi, ini yang mendaftar itu kemarin itu sampai lewat, kita udah membatasi sampai cuma 100, tapi yang daftar itu sampai 100 lebih lah kira-kira. Dan yang mendaftar itu bukan hanya dari Banten, Jakarta, tapi juga ada dari, saya sebutkan ini, yang terdata dari Jawa Barat, Bali, Jogja, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Wow, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Barat, Gorontalo, wow, Jawa Timur, NTT, Sulteng, Bengkulu, Maluku, Lampung, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Kaltara. wow. Bali. Bali sudah, ya tadi sudah disebutkan gitu. Hebat ini Mas Budi ini. Wow, terima kasih. Dan terpantau yang mendaftar itu, yang anggota IAI itu hanya 67%. Wow. Mahasiswanya 18%, dan umumnya yang masyarakat umum itu ternyata sampai 8%. Ternyata Mas Budi itu diminati juga bukan hanya dari kalangan arsitek, tapi juga masyarakat umum. Wow, terima kasih. Gitu. Baik, akhir kata saya coba merangkum sedikit, seolah-olah rangkuman gitu ya. Maket dalam arsitektur merupakan model tiruan yang dibuat dengan detail yang mirip dengan bentuk aslinya, dengan tujuan agar dapat merepresentasikan objek atau bangunan dengan akurat pada skala tertentu, sehingga memberikan gambaran visual yang lebih jelas dan realistis. Maket dapat membantu mengurangi risiko kesalahan atau ketidakcocokan antara desain dan konstruksi akhir. Budi Pradono adalah salah satu yang masih konsisten menggunakan maket dalam berkreasi. Baginya, maket merupakan hal yang berperan besar dalam proses perancangan desain sebagai media untuk melakukan riset, merancang metode presentasi dan produk visualisasi sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Bagaimana dengan Anda? Masih perlukah maket? Tanyakan pada diri masing-masing. Terima kasih. Saya kembali ke host. Oke. Terima kasih Bung Tommy yang telah memandu acara dan mengajak kita semua untuk keliling-keliling ke studio maketnya Pak Budi. Seru banget kan rekan-rekan? Terima kasih Pak Budi untuk sharingnya kali ini. Jadi kita semakin paham nilai-nilai esensial suatu maket dalam perancangan arsitektur. Juga kami mengucapkan terima kasih tak terhingga untuk Pak Eko Prawoto yang telah berkenan untuk hadir dan gabung dan menjadi mystery guest, juga membuat kejutan untuk Pak Budi Pradono hari ini. Terima kasih Pak Eko Prawoto. Ya, terima kasih kembali. Oke, rekan-rekan pas tadi kita semua keliling ke studio maketnya Pak Budi. Gimana rasanya? Kalau lihat dari tayangan Zoom-nya aja udah sangat memukau kan? Apalagi kalau suatu saat nanti rekan-rekan berkesempatan untuk hadir, bisa mengunjungi studio BPA, pasti akan merasakan suasana yang berbeda. Oke, untuk pengumuman 3 penanya seperti yang sudah disampaikan, akan diumumkan melalui Instagram IAI Banten. Jadi, rekan-rekan harus follow IAI, Instagram IAI Banten dulu ya. Jadi, supaya bisa tahu nih, menang atau enggak, dapat kaosnya atau enggak. Oke, saya spoil lagi. Tunjukin kaosnya. Coba dibaliknya. Oke, baliknya itu ada Budi Pradono. Itu ada powernya tuh. Ya, epic banget. Ada tombol power warna merah. Oke. Rekan-rekan kita udah hampir tiba di penghujung acara. Namun sebelumnya kami mohon bantuan rekan-rekan untuk dapat mengaktifkan kameranya untuk keperluan media sosial IAI Banten. Kepada host dipersilakan untuk mengambil foto galeri.
Sudah, host? Oke, terima kasih, host. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dari awal hingga akhir. Dan kini saatnya kami pamit undur diri atas nama pengurus IAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa pada acara IAI Banten selanjutnya. Selamat berakhir pekan, rekan-rekan. Sehat selalu. Sponsor saya mau kita. NGOPI SORE Ngopi Sore NGOPI